Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Aziz Samudra dari kelas Sistem Informasi 4 dengan nomor WP 0132 Angkatan 2024 dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Sofika Enggari, Eskom Mkom, dengan mata kuliah Konsep Dasar Sistem Informasi. Baiklah, saya akan langsung masuk kepada penjelasan materi mengenai data. Pengertian data. Data adalah kumpulan informasi atau fakta yang diperoleh melalui proses pengamatan atau pencarian dari sumber tertentu. Data dapat berupa kata-kata, angka, simbol, atau elemen lainnya. Secara etimologi, kata data berasal dari bahasa Latin, yaitu datum yang berarti sesuatu yang diberikan. Dalam konteks modern, data digunakan sebagai dasar untuk menganalisis dan pengambilan keputusan. Manfaat dan fungsi data. Data memiliki berbagai manfaat dan fungsi penting. Di antaranya adalah 1. Sebagai acuan kegiatan. Data digunakan sebagai tolak ukur untuk merencanakan atau melaksanakan suatu kegiatan. 2. Dasar perencanaan. Data membantu dalam membuat perencanaan yang terarah dan matang dengan parameter yang akurat. 3. Dasar pengambilan keputusan. Dengan data, seorang dapat membuat keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. 4. Bahan evaluasi. Data digunakan untuk mengevaluasi kinerja organisasi atau kegiatan tertentu. Kita akan masuk pada jenis-jenis data. Data dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kategori berikut. A. Berdasarkan cara mendapatkannya. Yang pertama ada data primer. Data yang dikumpulkan langsung dari objek penelitian melalui survei wawancara atau kuesioner. Contohnya adalah hasil survei kepuasan pelanggan. 2. Ada data sekunder. Data yang diperoleh dari sumber lain yang sudah ada seperti laporan penelitian sebelumnya. Contohnya adalah data sensus penduduk. Berdasarkan sumber. Yang pertama ada data internal, data yang berasal dari dalam organisasi atau tempat penelitian. Contohnya adalah data karyawan perusahaan. 2. Ada data eksternal, data yang berasal dari luar organisasi untuk perbandingan atau analisis lebih luas. Contohnya ada data kependudukan nasional. Baiklah, yang selanjutnya adalah berdasarkan waktu pengambilan. Yang pertama ada data cross-sectional, data yang dikumpulkan pada satu waktu tertentu untuk menggambarkan kondisi saat itu. Contohnya adalah hasil survei pada bulan tertentu. Yang kedua ada data time series, data yang dikumpulkan secara berkala untuk melihat perkembangan suatu fenomena dari waktu ke waktu, dan contohnya ada data harga bahan bakar setiap bulan dalam setahun. Yang terakhir, saya akan masuk kepada berdasarkan sifat. Yang pertama ada data kuantitatif, data yang berbentuk angka yang bersifat objektif dan mudah diukur. Contohnya adalah tinggi badan siswa. Yang kedua ada data kualitatif, yaitu data deskriptif berupa kata-kata atau gambar atau simbol yang bersifat subjektif. Contohnya adalah hasil wawancara tentang kepuasan pelanggan. Baiklah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi yang telah saya sampaikan, yaitu data merupakan elemen penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan evaluasi. Memahami jenis-jenis data membantu kita memilih metode pengumpulan data dan analisis yang sesuai kebutuhan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.